Kenapa Aceh pride-nya tinggi? Karena semangat juang dia itu sudah bagus dan itu yang dihancurkan oleh Belanda dengan beberapa, Dan itu sudah berhasil. dan itu kan kapitalisme itu budaya ekonominya Barat. Terus kemudian pertanyaannya, budaya ekonominya Aceh itu apa sih sebenarnya? Kok bisa bertahan para pejuang kita dulu? Eits, subscribe dulu. Nama panggilannya Bembeng. Apa kabar Bembeng? Sehat? Alhamdulillah, tunggu. Nama panggilannya Bembeng, tapi nama aslinya bukan itu sepertinya. Siapa nama aslinya Bembeng? Namanya ku Bambang Febriandi Wibowo gitu. Jadi ibu dari Jogja merantau ke Medan, kemudian dan aku sebenarnya tuh kalau dulu di zamanku aku dibilang anak GAM. Kenapa? Gerakan anak makam. Karena lahirnya di komplek Taman Makam Pahlawan. Jelas Semang Raja. Iya. Bembeng kan berarti tinggal berkeluarga di Medan sekarang ya? Iya, sudah di Medan sekarang. Tapi bisa nggak diceritakan sedikit latar belakang pendidikan, kemudian juga awal mula bekerja, yang kemudian orang tahu bahwa Bembeng ini suhunya NGO juga. Bisa diceritakan. Ya terima kasih lah ya. Alhamdulillah aku bisa silaturahim lagi sama Bang Muklis, ini kawan lama juga, guru juga, teman diskusi lama setelah dari Padang 15 tahun udah ya. Alhamdulillah sehat. Jadi menarik memang untuk bicara pengalaman. Jadi aku dibesarkan itu ya dari dari keluarga yang memang nggak utuh ya karena bapak meninggalkan. Jadi itu masa-masa sulit. Jadi aku lebih memilih untuk kuliah di Bandung dulu dan kebetulan dari situlah mulanya sebenarnya karena di STKS ya kalau Salang itu Poltekkes ya untuk pekerja sosial. Jadi awalnya dari situ sih ngelihat wah ini seru nih bekerja sebagai pekerja sosial, lebih banyak bergaul dengan masyarakat menangani persoalan-persoalan. Nah dari tahun 96 itulah mulai berkegiatan di beberapa jadi relawan-relawan di LSM seperti itu. Nah dari situ kemudian 98 ada peristiwa reformasi, kemudian kasus konflik kan di Aceh karena kebetulan di depan kampus STKS itu ada namanya Bang Pian, seorang tukang mie Aceh itu orang Biren. Saya banyak tahu tentang isu konflik DOM itu ya dari dia karena dia kebetulan bagian dari proses perjuangan itu gitu. Dan dia terbukanya sama saya gitu. Jadi cerita banyak dia. Nah dari situ saya mulai tertarik gitu isu-isu tentang sosial ini gitu. Itulah akhir sampainya kita bermitra dengan salah satu lembaga internasional untuk anak jalanan, dan kebetulan itu kalau sebelum tsunami itu ada Yayasan Anak Bangsa YAB kan, pernah juga main kemari sebelum tsunami itu untuk kita buat semacam, kita dulu tuh ada namanya penguatan partisipasi anak berbasis masyarakat. Di mana? Itu di Medan. Kemudian mitra-mitranya dulu kita bekerjasama dengan Save the Children kan. Nah, Save the Children cukup lama di Aceh dengan program Coming Home-nya kan gitu. Nah, kita masuk ke isu perlindungan anak itu. Dari situlah mulai koneksi dengan kawan-kawan yang ada di Aceh. Kemudian teman-teman di Medan kan juga membantu beberapa kegiatan untuk HAM kan. Misalnya kalau di Medan tuh kita kenal senior kita Bang Taufan Damani kan yang dulu pernah jadi Komnas HAM. Kemudian dari jaringan-jaringan itu di KKSP, kemudian kita ada beberapa lembaga juga yang kita jadikan jangkarnya jejaring lah gitu dengan teman-teman di Jogja gitu. Makanya waktu kita masuk tsunami sudah cukup kompak karena memang sebelum tsunami sudah punya jejaring gitu. Makanya awalnya kenapa awal tsunami kita bisa bergerak cepat ya karena ada romansa dan networking yang sudah lama terjalin di isu-isu HAM itu. Gitu. Itulah sejarahnya kenapa datang kemari itu kayak. Tapi ada kalimat kompak tadi. Tapi sekarang emang para pekerja NGO ini nggak kompak. Itulah sebenarnya asumsi itu yang harus saya bereskan dulu. Kan biasanya kalau kita buat program itu kan dalam log frame itu kan ada satu tabel itu, kolom itu asumsi apa yang kita pakai kan gitu loh. Dan bagaimana mitigasinya. Ya ini dinamika lah dalam konteks perubahan sosial budaya kita ya kan gitu ya. Itu juga yang mungkin nanti yang mau saya diskusikan juga kan dengan beberapa kawan-kawan juga terkait dengan gerakan budaya dalam konteks isu perlindungan anak yang saat ini yang sedang saya kerjakan gitu. Oke. Memang hari ini kan aktif di UNICEF ya? Iya. Apa posisinya sekarang? UNICEF dan Aceh?
di Banda Aceh kebetulan itu saya tidak staff, jadi sebagai national consultant child protection untuk Aceh, karena memang saat ini yang dibutuhkan itu adalah percepatan untuk penanganan isu perlindungan anak di Aceh. Jadi kemampuan teknokratik saya yang dibutuhkan terkait dengan bagaimana untuk advokasi. Jadi sebenarnya sih kalau di kita dulu kan Bang Muklis, karena Bang Muklis ini suhu juga ini terkait dengan isu perlindungan anak gitu. Jadi tentang pilar-pilar sistem perlindungan anak. Jadi gitu loh, mulai dari konteks nilai-nilai norma dan kebijakan. Makanya kenapa saya bisa ngomong budayanya nanti. Kemudian terkait dengan SDM, terkait dengan kolaborasi, terkait dengan layanan yang berkesinambungan. Kalau dulu di kita itu masih ingat di zaman kita awal-awal dulu ada FBC ya, Family Base Care. Nah, risetnya ada ya, masih ingat kan kita riset itu dulu kan. Child Eyes itu, Child Eyes itu kita anak dikasih kamera itu ke pesantren kan sebenarnya pengen mengcapture bagaimana sih kehidupan anak di dunia lingkungan luar pesantren sama dalam pesantren, kemudian dibandingkan terus kita buat pameran nggak salah kemarin kan pantai mana lupa itu hasil-hasilan. Seru kan itu kan, partisipasi. Kayak begitu sebenarnya. Bang, sebenarnya kalau kita memang udah lama sekali nggak jumpa ya. Lah 15 tahun, 15 tahun. Terakhir di Padang berarti. Padang. Ya, saya masih ingat. Padang programnya apa ya? Kita itu terkait dengan sama juga Family Base Care juga. Child friendly space. Oh ya. Tapi lebih ke penguatan kemandirian masyarakat kan untuk menangani perlindungan anak kan. Karena exit strategi kita itu kan kemandirian masyarakat untuk perlindungan anak. Kalau Bang sendiri awal mula ke Aceh tahun berapa? 2004 sebelum tsunami itu, karena ada waktu konflik berarti. Iya, waktu ada project untuk child protection. Itu sebenarnya menemenin. Dengan siapa pergi? Maksudnya pakai lembaga apa? Dulu dengan Save the Children. Tapi aku itu dulu kan mitranya Save the Children, tapi ada teman-teman dari Jogja dan Jakarta yang ingin mau membuat liputan tentang film dokumenter sama dengan penguatan para pendamping anak terkait bagaimana membangun perlindungan anak berbasis masyarakat. Gitu loh. Itu awalnya di situ. Tidak sengaja awalnya karena mereka butuh, ya saya temenin. Dan itu berlanjut ketika tsunami. Bang, kau kan dulu pernah dampingi kawan-kawan Jakarta juga ke ini. Yuk kita berangkat sekarang. Gitu kata Tengku Saprija yang pemanajernya Save the Children dulu kan. Gitu. Awalnya disitulah, makanya kita berangkat bertiga kemarin waktu tsunami. Siapa aja? Saya, Pak Tengku Saprija, kemudian sama Acun. Asrul Anwar, gitu. Ini cukup terkenal kan kawan di sini kan. Baru terakhir dicusul dengan teman-teman yang lain kayak Esper, Akmal, jaringannya Ajis, jaringannya Almaunya. Ajis kan sekarang di luar ya kan di Australia kan gitu. Nah di rumah dia juga kita pakai untuk ngumpul. Jadi Bambang ini udah senior sekali sebenarnya ya. Makanya kalau melihat teman-teman yang disebut senior semua. Iya, termasuk Bang Iqbal Farabi. Udah ya kan? kali. Saya tuh tahu kenapa Bang Iqbal yang harus naik jadi direktur dulu kan Basap. Dulu kan sebenarnya Kak Soraya. Harusnya yang naik. Ya, kan. Cuman kan saat itu kan Kak Soraya kan cukup kencang kemarin tuh untuk isu HAM. Jadi carilah win-win solutionnya yang agak soft advokasinya siapa? Bang Iqbal lah Mas. Gitu loh. Terus sejarah panjang itu. Makanya saya kemarin itu sebenarnya apa ya? Coming home sebenarnya. Ngopi. Iya. Ini kopi oleh garing nih. Bukan, ini kopi gayo nih. Dan inilah tempat saya di Lam Gugup ini pertama kali untuk mendampingi anak berbasis Gampung. Oh gitu. Karena, itu jatuh nomor 4. Iya, Lam Gugup. Sama anak-anak yayasan anak bangsa. Di tempatnya kecil. Nah, ini jadi markas kita sekarang. Iya, makanya saya kemarin sekali lihat inilah pertama kali kemarin zamannya tsunami. Terus kita buat need assessment berbasis partisipasi masyarakat, pakai gambar, pakai jam, alur jam kan pernah kita lakukan juga kan dulu kan di sana kan. Mulai dari tidur sampai tidur lagi sampai mapping gitu. Itulah dia. Kalau karena Bambang juga pernah dulu lama di Aceh, sekarang kembali bekerja juga dan juga membantu orang Aceh melalui UNICEF. Secara sosial, ekonomi, politik atau kebudayaan lah. Apa yang Bambang lihat Aceh 2004, ya kan? Atau 2005 dengan Aceh 2025. Kalau 2004 itu jelas gerakan kawan-kawan ya, karena musuhnya satu gitu. Pasca reformasi itu kan tetap ada sama lah kita di era 90-an kan gitu. Artinya
ada sesuatu perubahan politik yang harus berperspektif terhadap kesejahteraan rakyat lah, begitulah intinya kan gitu. Jadi kawan-kawan itu kompak gitu loh, satu untuk bisa, kalau bahasa sekarang tuh berkolaborasi, bersinergi lah seperti itu gitu kan gitu. Nah, pasca tsunami itu kan dana banyak tuh. Jadi banyak kawan-kawan itu mendapatkan anggaran funding lah yang besar gitu kan, dan ini sebenarnya dalam aspek strategi emergensi kan bagus, tapi dalam nilai yang diberikan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan emergensi ini yang tidak berbasis terhadap akar dan budaya Aceh yang kental dengan gotong royong gitu kan gitu. Jadi kalau bahasa diskusi kita tadi di luar ini kan ada kapitalisme itu budaya ekonominya Barat. Terus kemudian pertanyaannya, budaya ekonominya Aceh itu apa sih sebenarnya? Kok bisa bertahan para pejuang kita dulu? Kan ada budaya ekonomi yang dibangun dalam konteks pertanian, perdagangan, sampai akhirnya bisa nyumbang pesawat. Itu kan nilai-nilai historikal yang nggak bisa kita lupakan dalam konteks kita mau membangun ketangguhan, resiliensi dalam pasca tsunami kan akhirnya. Nah, tapi itu kan berjalan, cuman kan itu tergerus sekarang. Akhirnya ekonomi yang sifatnya aset itu yang mempengaruhi kita, tapi nilainya ekonomi kapitalisme itu yang paling bahaya itu nilainya loh. Value-nya loh, bukan kopinya, bukan ininya, bukan apa, tapi paradigm dia, ismenya dia itu yang bahaya, yang itu akan ada. Bahwasanya dengan uang modal sedikit, keuntungan banyak, kemudian dengan bagaimana kita menguasai strategi jasa orang, mulai dari feodal itu sampai badan pun dipenuhi. Nah sekarang tidak, pasar bebas untuk orang siapa yang paling kuat dia yang menang. Di ekonomi kan kita enggak. Ingat nggak kawan kita yang pernah S2 dulu di Amerika, suruh pulang lagi untuk risetnya tentang ekonomi Bung Hatta itu. Itu kan budaya ekonomi kita kan. Nah, terkait dengan teman-teman NGO di sini, yang terlupakan itu adalah bagaimana semua kegiatan itu basisnya jangan output dong gitu. Outcome contohnya apa? Kita selalu ngomongin social impact kan. Kita lupa bicara manusia, bicara keberlanjutan, ada financial impact atau economic impact, environmental impact, sama sustainability impact, sama kebijakan kan gitu loh. Suasana kebatinan CSO dulu dengan CSO sekarang dah, gimana suasana kebatinannya? Ya ada berubah ya. Apa yang berubah kan? Apa yang berubah? Yang berubah itu adalah nilai. Dan itu sangat mendasar sih memang. Makanya aku itu sempat duduk lagi gitu kan, baca-baca lagi lah akhirnya kan, cari jurnal lagi, diskusi dengan kawan-kawan ini apa sih. Jadi aku tuh riset juga sih waktu ke Aceh ini juga. Yang ku riset itu bukan masalah project child protection-nya, tapi orangnya, karena yang mau kita hadapi ini orang gitu loh. Di CSO itu bukan CSO-nya, tapi orang-orang yang berada di CSO. Iya, sampai aku tuh membuat pemetaan. Ini jaringannya siapa, ini jaringannya siapa, karena aku mau lihat pola pikir. Kan behavior change itu kan pola pikir kan. Aku bilang sama kawan-kawan, janganlah kita membenci semua. Cuman kita berbagi peran aja. Gitu. Bukan berarti dia di sini, bukan berarti dia tidak peduli dengan anak. Gitu kan. Tapi kita sesuaikan orang dengan perannya masing-masing gitu. Jadi itu yang buat kita aura kita bagus ke orang lain. Jadi dia ajak kerjasama pun dia enak. Jangan dianggap tuh kompetitor. Ya. Tapi harus jadi kolaborasi. Dari kolaborasi, dia mandang orang itu adalah kolaborasi kan. Kita sering tuh Bang ngomongin tentang keterampilan abad 21 yang paling penting tuh yang kita sering ngomong 4C itu kan, critical thinking. Ini wajib critical thinking karena memang ini fitrahnya manusia, sempurna karena dikasih otak gitu kan untuk memahami fenomena apa sekarang terkait dengan isu kekerasan perempuan dan anak gitu loh. Tapi kan tidak fenomena, karena fenomena itu sesuatu yang belum jelas. Jurnal banyak kok, mungkin karena kita malas baca aja kan. Kemudian apa, komunikatif. Karena apa? Kita tidak bisa kerja sendiri sekarang. Harus bisa kerja kayak beginilah. Skill komunikasi. Kemudian karena itu yang membuat orang tuh ngerti apa menjadi urgensi kita kan. Kemudian terkait dengan kolaborasi.
kolaborasi itu penting. Bisa bekerja sama. Bisa kerjasama. Kenapa? Orang yang aku sering ngomong gini, Bang. Yang dibutuhkan itu bukan orang S1, S2 sekarang. Iya, sepakat. Kenapa, Bang? Orang berkolaborasi, dia sudah selesai sama dirinya. Kenapa? Artinya dia mau diperintah dan mau mengikuti apa yang mau kita maui. Jadi sudah tidak egois. Orang yang berkolaborasi itu sudah selesai dengan dirinya. Artinya kita merasa ada yang kekurangan sehingga kita kerjasama. Itu nilai filosofinya begitu. Gitu. Makanya kenapa dalam konteks ini perlindungan perempuan dan anak ini pakai gerakan budaya. Aceh itu luar biasa. Tapi sekarang isu perlindungan anak di Aceh apakah masih sangat seksi atau sudah Seksi. mati? Seksi jelas. Karena begini, siapa korbannya? Manusia. Siapa manusia ini? Titipan Allah. Di kesehatan aja, 3-4 orang kena demam berdarah, KLB. Kejadian luar biasa. Ini kita berapa kejadian? Dan sekarang data kan menyebutkan bahwa tingkat pemerkosaan anak kan makin tinggi di Aceh. Tingkat penceraian Di keluarga juga. di keluarga juga makin tinggi. Kemudian pernikahan dini juga tinggi. Diselimuti dengan kawin siri. Kawin siri. Nah, dalam perspektif UNICEF, dalam perspektif UNICEF itu bagaimana cara mencegahnya? Kalau kalau di Indonesia kan mengenal dua kan, ada reduction nomenklatur pakai pencegahan dan penanganan ya. Penanganan ini respon lah kalau di kita tuh di isu kebencanaan, kalau darurat ketika kejadian tetap siklusnya main. Dari ada emergency respon, rehabilitasi gitu. Nah, di penanganan tuh begitu. Makanya dalam konteks penanganan hari ini UNICEF tidak hanya ngebantu UPTD. UPTD itu sejak undang-undang kekerasan seksual dari 6 fungsi menjadi 11 fungsi. Nah, itu yang kita support sekarang gitu loh, untuk penguatan UPTD PPA untuk memberikan layanan. Karena dia akan menjadi institusi inti, mandatorinya ada di dia. Tapi ini kan tidak bisa berjalan nih. Harus support siapa? CSO. Kenapa tidak bisa berjalan? Pemerintah kan turnover-nya tinggi. Ganti misalnya kalau ganti pejabat ya gantilah nanti timnya ini kan gitu. Nah, siapa yang bisa layar kedua? Nah, aku sudah sekarang membangun layar kedua. Gitu. Jadi harus ada dalam strategi perang kan juga begitu. Siapa infanterinya, siapa tim snipernya, siapa ini. Jadi begitu cara ngebangun CSO ini salah satu. Makanya perannya sangat penting. Kemudian pencegahannya. Cara mencegahnya ya kalau kita kan mengenal pilar ya. Kalau dulu lah kita Bang. Kita kan dirimu tahu banyak lah terkait dengan pilar-pilar child protection itu yang paling penting itu adalah di SDM-nya. Gitu loh. Terkait dengan pemahaman dia tentang isu perlindungan anak. Kemudian terkait setelah SDM kan bagaimana memastikan hukum. Cuman sebenarnya aku tuh malas ngomongin hukum karena hukum itu bagian kecil. Aku lebih seneng itu hukum itu dikaitkan dengan eksistensi budaya kita. Gampong itu kan bahasa adatnya Aceh yang kental, dan kalau ngomong gampang di kepala kita apa? Perlindungan anak loh, dan itu kudapat di dalam gugup ini. Tiba-tiba Geci yang langsung mengawal, bilang ya Mbak, di Gampong ini yang punya kewenangan, yang punya apa tuh ya Gampong dengan Geci. Ci kan gitu, Ci gitu loh. Ci kan orang yang tuakan gitu loh. Gitu. Jadi institusi peranata sosial yang paling terdekat dengan kekerasan dan bisa dijadikan pencegahan adalah Gampong. Di mana ada anak, di situ ada potensi kekerasan. Kenapa? 90% pelaku kekerasan orang terdekat. Itu sudah lama sekali kita tahu. Jadimu tahu kan? Tapi gini, itu kan maksudnya 19 tahun lalu kita bahas itu. Bahas lah bahwa ingat nggak yang Cai kemarin Bang, yang sama siapa yang orang bule itu Bang? Siapa yang yang kita bawa kamera gitu kan untuk bisa kita bedahkan hasil fotografinya, hasil tulisannya. Artinya kita tahu Bang bahwa orang-orang terdekat adalah biasanya menjadi mayoritasnya pelaku utama kekerasan seksual dan seterusnya. Dan lembaga-lembaga terlibat kan makin lama makin banyak nih. Betul. Maksudnya pemerintah terlibat, kemudian lembaga CSO lokal terlibat, nasional terlibat, internasional juga terlibat. Tapi pada sisi lain, angka-angka yang tidak mau kita sebutkan tadi, ya soal pelecehan, soal bla bla bla, Iya benar.
kekerasan anak, ya kan, anak-anak terlantar itu makin lama makin Paham. banyak. Maksudnya Bang Bembeng, kita harus start dari mana dan bagaimana supaya angka ini dapat betul-betul tereduksi, jangan berkembang terus-menerus. Gimana Bang? Ini Iya. Jadi kan gini Bang, kecepatan teknologi itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau kita kan di dunia nyata terbatas karena kita daging kan. Benar enggak? Nah, kecepatan informasi itu juga begitu gitu. Makanya yang terjadi itu kan yang waktu di riset kemarin beberapa teman-teman kan kekerasan itu terjadi sekarang karena aspek tersimulasinya khayalan dan imajinasi dengan adanya seperti ini gitu. Apalagi sekarang produksi-produksi untuk media-media suara, gambar itu dengan hitungan detik bisa terjadi dengan AI gitu loh. Misalnya imajinasi kita mau gini mau buat apa aja bisa kok gitu loh kok karena AI itu tidak ada etik yang dia bangun di situ kan. AI itu kan bukan moral, Pak. Dia teknokratik yang sifatnya otomatis gitu kan, robot lah begitu kan gitu. Nah, itu kan yang banyak dilakukan orang. Apalagi di hormon kita ini ada hormon untuk yang sifatnya menyenangkan, pengen sesuatu yang hiburan. Nah, tiba-tiba dia tidak bisa punya kemampuan literasi digital yang bagus, otak dia ini sangat sangat gampang mudah diracuni kan. Makanya kenapa sih ujung-ujungnya kenapa ya Allah ngasih critical thinking buat kita ya. Akal pikir mungkin zaman itu sekarang sudah begini sehingga kita harus benar-benar bisa memilih gitu loh. Nah, itu makanya terjadi percepatan itu. Sementara contoh misalnya serangan media itu kuat untuk mempengaruhi orang untuk buat kekerasan. Tapi kita pencegahan juga bisa hitung lah Bang. Berapa sih yang bisa buat konten-konten untuk bisa mencegah? Dikit. Real. Makanya sebenarnya yang paling bagus itu adalah orang yang paling kreatif sekarang itu adalah anak-anak Gen Z. Jadi intinya sekarang Bang Bembeng, keberadaan pemerintah, kemudian NGO dengan segala levelnya, kemudian juga masyarakat, partisipasi masyarakat, itu berarti belum maksimal untuk mereduksi angka kekerasan. Belum. Tinggal ini sebenarnya kalau saya ingat tuh kejatuhan Konstantinopel. Kan Rasul bilang, kok bisa Rasul gitu? Iya, siapa yang bisa ngalahkan? Sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Artinya, siapa yang mendapat mandatori sebagai pemimpin dan siapa yang mendapat mandatori sebagai pasukan, ini harus sebaik-baiknya gitu, nggak bisa cuma satu aja. Jadi kita belajar dari situ aja gitu. Makanya saya lihat potensi itu sudah ada. Tinggal siapa sih ini yang mau mengorkestra. Makanya kemarin waktu rapat terakhir itu kan Ampunman kan juga datang tuh kita diskusi banyak. Rapat tentang apa? Rapat tentang penguatan kolaborasi multisektor secara terpadu untuk pencegahan dan penanganan gitu. Dan kita diskusi banyak. Pelindungan anak. Tentang perlindungan anak. Ampunman itu sangat luar biasa ya, auranya bagus, kemudian dia punya perspektif yang luar biasa dengan pengalaman yang ada pernah di BRR juga dulu kan begitu. Kita banyak kemarin di luar meeting itu kan. Karena misi ke-6 itu yang dari Mualim, gubernur kita di Aceh ini, itu misi ke-6 kan semua misi 1, 2 sampai yang lain itu semua akan bermuara ujungnya ke-6 kan itu tentang kesejahteraan masyarakat kan. Iya kan? Apapun dilakukan di sumber daya, apapun dilakukan di politik, apapun dilakukan dengan yang lainnya, itu akan kita ngumpulnya, shapingnya sejahtera di misi 6. Gitu. Kan gitu. Buat apa kita punya usaha, punya pabrik di sini tapi ada pekerjaan. Jadi mereka kaget, ternyata isu anak bisa masuk di isu misi 1, misi 2 bisa. Jadi posisi sekarang isu pelindungan anak masuk nggak dalam RPJM Mualim Deva? Iya, kemarin itu nomenklaturnya yang nggak pas. Jadi kemarin akhirnya aku ngebantu dari belakang lah ya gitu loh, biar teman-teman CSO yang maju karena bagaimana juga kita tuh ingin leadership pelokalan itu muncul karena UNICEF itu kan G2G
Dia harus menjadi supporting system, bukan dia menjadi tokoh utama, enggak. Sama dalam penjanaan lah, Bang. Kita kan ingat waktu kita di penjanaan itu ada rapat klaster kan, kita membackup lah gitu. Kalau Abang kan dulu di child protection-nya kan dulu kan gitu, backup untuk pemerintah yang bisa, kita hanya mensupport aja gitu. Nah, aku juga posisi aku tuh begitu karena gini, Aceh itu sudah aku bilang, aku iri sama Aceh. Karena apa? Kekuatan budaya itu luar biasa, tinggal di-recall aja ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebenarnya adalah dengan melalui edukasi dan masuk ke pertama yang kulakukan biasanya itu dengan gerakan literasi itu adalah ke kampus. Kampus pun sibuk dengan literasi. Kita harus cari champion. Aku begini berpikirnya, dari Allah tuh pasti menciptakan ada follower, ada apa Aktor. ya, ada aktor gitu kan. Ini sudah hukum alam. Yep. Nggak apa-apa, champion aja kita dapat. Toh satu orang bisa untuk 10 kan. Kalau follower dapat 1 akan 1 gitu. Biasanya begitu. Karena mental follower. Yep. Ya, hukum alam akan tetap bilang. Kayak di Medan misalnya kan tetap sabar. Yang penting kita dapat champion aja, karena champion ini kaderisasi lah kalau bahasa kita kan. Gitu. Ingat, tetapi diingatkan juga adalah gerakan apapun yang kita lakukan adalah gerakan budaya. Aceh itu budayanya luar biasa, serius tuh, nilai-nilainya yang dia anut, gitu loh kan, penuh dengan apa ya? Artinya bicara Islam itu sudah melebur jadi satu. Gitu. Tapi kenapa angka-angka kekerasan seksual, pemerkosaan itu meningkat Ya, kalau karena memang kita, budaya dan keislamannya kuat? Karena kita sudah jauh dari situ, makanya perlu lagi budaya itu jangan diartikan sesuatu yang ritual gitu loh. Akhirnya terkena dengan simbolik gitu loh. Gerakan-gerakan simbolik. Gerakan-gerakan simbolik itu gampang kali dideteksi. Tapi kalau gerakan nilai value itu yang dibangun itu keras itu. Artinya memang mengatakan bahwa gerakan jaringan ini simbolik gitu. Ada yang ada dan tidak. Kita harus menerima itu karena sebagai untuk autokritik gitu. Contoh misalnya gini. Pemahaman orang tentang kanun tentang pembinaan adat. Ini juga banyak salah diartikan oleh masyarakat. Kenapa kekerasan sekarang banyak yang nggak bisa lanjut sampai ke hukum gitu. Ada damai kan? Contoh berapa teman-teman LBH nanya, kendala kita kan sudah mendampingi, terus tiba-tiba damai. Padahal artinya hukum pemerkosaan anak itu bisa pakai hukum adat. Iya, karena di adat itu di adat itu kan ada misalnya yang salah memahaminya, ini aib, kemudian harus diselesaikan di tingkat gampung dulu, gini. Mereka nggak paham diksi yang dipakai di hukum itu misalnya perselisihan. Perselisihan itu kan sesuatu bukan beda dengan kata-kata kekerasan gitu kan gitu. Nah, kan ini harus kita tuangkan ke masyarakat gitu. Artinya ada kesalahan berpikir gitu. Nah, itulah yang kemarin yang aku diskusi kemarin dengan kawan-kawan yang membuat buku tentang adat berdaulat itu kan, Afan dengan Afan kemarin tuh sampai 1 jam kita diskusi untuk bisa kesalahan berpikir ini diluruskan. Bicara adat orang langsung pikir apa? Kuno, orang suku pedalaman, expired, apa ya? Karena itu kekuatan sekarang ya. Karena orang simbolik ngelihatnya. Tapi kalau value, Aceh bisa kuat berperang dengan Belanda, kenapa coba semua Indonesia? Coba nilai. Lok Semawe kemarin waktu nanganin Rohingya kan. Sempat di Rohingya juga. Sempat saya nanganin lama. Dengan siapa? Dengan IOM kemarin kan gitu. Dengan bagaimana? Saya yang dibangun adalah gerakan budaya. Tapi gitu. kemudian ada masyarakat juga yang mengusir itu. Nah, kenapa itu? Itu persoalannya karena memang orang memanfaatkan titik lemah masyarakat yang tidak terpapar oleh isu-isu budaya dia gitu. Jadi kalau dibilang itu, kalau kita dalam pendidikan ada C1, C2, C. Jadi hanya sekedar mengetahui C6. Iya. Ini C2, C1, C2, C3 aja. Iya. Jadi sebenarnya masyarakat juga tidak lagi terakses oleh nilai-nilai dakwah yang dulu dilakukan oleh lembaga-lembaga adat Aceh. Gitu loh. Kan jadi, dulu. Jadi intinya Bembeng
literasi apa namanya dan edukasi terhadap masyarakat itu sesuatu yang Penting karena itulah yang paling diutamakan. Makanya gerakan literasiku itu adalah gerakan untuk lebih banyak memahami gerakan budaya. Karena setiap orang itu sudah punya nilai-nilai nilai-nilai luhur lah yang bisa kita menjadikan pedoman untuk dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang membuat kita survive. Jangan budaya itu diartikan sesuatu yang memang kuno. Ini kan persoalan kuno itu kan karena parameternya kan cuma teknologi gitu. Bicara teknologi, dulu juga punya teknologi, cuman kan ada pembaruan pola pikir kan sebetulnya. Jangan gerakan budaya itu gerakan budaya simbolik, jangan ya karena memang ini keberhasilan Belanda lah ya. Karena dia memang yang dia hancurkan itu adalah pride. Budaya itu kan bagian dari pride gitu. Kenapa Aceh pride-nya tinggi? Karena semangat juang dia itu sudah bagus dan itu yang dihancurkan oleh Belanda dengan beberapa. Dan itu sudah berhasil. Dan itu kan ya belum lah, walau memang ada sebagian tapi kan tidak semua nih. Ini bicara optimis nih kan gitu. Walaupun sebenarnya berat. Tapi realitasnya gimana? Ya kalau harus jujur lah. Ya realitas yang terjadi itu ya sekarang didominasi lah ya, didominasi terkait karena ini juga diperparah dengan sistem demokrasi dan politik kita yang sangat super transaksional gitu loh. Dirimu kalau berhasil kau jadi TS, kemudian nanti aku akan jadikan. Jadi sesuatu yang dilakukan itu adalah karena aku berharap gitu loh. Kalau dulu kan tidak. Lillahi ta'ala, jihad gitu kan gitu. Nggak ikhlas lagi. Tidak, sekarang kan Nggak tidak ikhlas. boleh. Iya, nggak ikhlas. Terus nanti dengan adanya dunia medsos, branding tuh menjadi sesuatu yang menyimpang. Kalau kita kan branding itu sebagai bagian advokasi kan gitu loh. Aku membranding diri itu bukan untuk mengadvokasi isu-isu yang harus diperhatikan. Misalnya setiap ada kegiatan kita ngundang wartawan untuk bisa dinaikkan. Tidak hanya bukan sebagai visibility, itu terlalu kecil. Makanya di kita kan ada output, ada outcome, ada impact, ada goal. Pola pikir mindset ini yang penting gitu loh. Jangan output oriented dalam pelaksanaan perubahan. Kalau bisa, kalau level kita itu impact, makanya mereka masih mikirin output, kita sudah mikirin di sini nih. Nah, itu yang banyak yang beberapa kawan-kawan misalnya diajak diskusi, abang kok terlalu jauh mikirnya. Sebagai kita orang LSM, itu aku tidak akan ngomongin output, itu akan menjadi event organizer aja. Iya, betul. Banyak lembaga kok yang melaksanakan sebagai event organizer, adakan kegiatan, adakan pelatihan, belajar selesai output sekian. Karena output itu managerial responsibility, terkait anggaran yang diberikan, berapa orang yang hadir, berapa orang yang dilatih, apa hasilnya ini. Cuman mikir kita, bagaimana kita menaikkan level output menjadi outcome. Kemudian setelah menjadi outcome, bagaimana menjadi impact. Ini kan analisisnya harus kuat. Nah, critical thinking itulah harus dilatih ke teman-teman mahasiswa gitu. Makanya kemarin aku kan, yuk teman-teman mahasiswa, aku bilang berapa dengan relawan yang ada di beberapa lembaga, eksploitasilah aku selama ada di sini. Gak usah jadi guru atau apa, kita sharing session aja lah berbagi pengalaman. Salah satunya dieksploitasi di Tegor TV. Maka aku terima kasih sekali Ketua. Bang Muklis kita ketemu, karena sebenarnya ini bagian dari misi juga kan untuk bagaimana kita terkoneksi kembali, kemudian apa yang bisa kita bagi bersama untuk Aceh gitu kan. Karena aku juga butuh Aceh, karena kejadian-kejadian TPPO, kekerasan itu juga ada terjadi di Sumatera Utara. Karena aku beberapa kali lembagaku itu sebagai rumah aman untuk orang yang kena pemerkosaan, yang di trafficking gitu. Jadi koneksi ini penting untuk membangun sinergitas, karena ini persoalan yang nggak bisa ditangani secara sendiri, harus secara bersama, kan begitu gitu. Aceh dan Sumatera Utara ini harus jadi contoh. Betul. Bagaimana dua provinsi ini menjalin kolaborasi, bagaimana membangun sistem perlindungan perempuan dan anak. Jadi yang lintas itu nggak hanya mobil gitu, nggak ada bus, bukan hanya bus ya. Kerjasama kita juga harus lintas provinsi kan gitu loh. Oke, baik, makasih Siap. Pak Bembeng. Panggilan keren. Malas panggil Bapak, Bang.
Dan sepertinya kita harus rutin, Bang, ya, harus rutin berbagi ya. Siap, aku siap lah. Supaya nanti diajak juga kawan-kawan CSU untuk berbagi. Boleh nanti aku aja. pengalaman untuk berbagi. Oh iya, satu lagi, Aceh ini yang sedang diminta sama Jakarta, itu mereka terinspirasi dengan gaya kolaborasinya. Makanya nanti ini aku diminta untuk buat artikel bagaimana kolaborasi ini bisa kebangun. Itu menjadi untuk di-upload di Global Bulletin. Bayangin. Jadi kita bangga. Untuk isu perlindungan anak Iya. dan perempuan. Benar. Oke. Baik, makasih Bang. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.